Mobil, surat-surat, maksud Bapak apa ya? Saya nggak paham. Mobil yang mana, Pak? Mobil yang saya beli dari Bu Entin, Bu. Katanya itu punya Ibu kan? Saya sudah bayar lunas beberapa hari lalu, tapi surat-suratnya belum lengkap. Jadi saya mau tanya, kapan bisa saya ambil? Apa? Mobil saya dijual sama Bu Entin? Tapi saya belum menerima uang sepeser pun, Pak. Saya nggak pernah tahu soal ini. Bu Entin bilang ke saya kalau mobil itu belum laku. Assalamualaikum Bu Dilah, kamu ada di rumah nggak? Waalaikumsalam, mari masuk Bu. Bu Entin, tumben kesini, ada perlu apa ya? Jadi gini Bu, saya dengar kamu mau jual mobil ya. Kebetulan saya kenal orang yang suka beli mobil bekas. Kalau kamu mau, saya bisa bantu jualin. Wah, beneran mau bantu? Saya lagi bingung banget, butuh uang cepet buat biaya kuliah anak saya. Kalau kamu bisa, saya bersyukur banget. Tenang aja, saya pasti bisa bantu kok. Biar saya yang urus semuanya. Kamu gak perlu pusing. Saya tahu orang-orang yang selalu cari mobil bekas, jadi gak bakal lama. Tapi saya nggak bisa langsung percaya gitu aja, Bu Entin. Mobil itu kan barang berharga, jangan sampai nanti saya malah ketipu. Iya, saya ngerti kok Bu, tapi percayalah, saya nggak akan buat kamu kecewa. Semua akan saya urus, mulai dari cara pembelian sampai urusan surat-suratnya. Kamu nggak perlu khawatir. Kamu yakin? Saya nggak mau mobil saya terjual murah atau ada masalah nanti. Jangan sampai uangnya malah hilang gitu aja. Saya janji Bu, uang yang kamu dapat pasti lebih dari cukup buat biaya kuliah anak kamu. Jangan khawatirkan apa-apa, serahin aja semuanya ke saya. Baiklah, saya serahkan urusan ini sama kamu, Bu Entin. Ini kunci mobilnya. Tapi tolong, jangan sampai ada yang salah. Saya benar-benar butuh uang itu. Jangan khawatir Bu, semua akan selesai dengan cepat dan kamu bakal senang dapat hasilnya. Mobilnya bagus Bu, sesuai banget dengan deskripsi yang kamu kasih. Ini mobil bekas, tapi terlihat sangat terawat. Saya suka. Harga pasnya berapa Bu? Harga pasnya 90 juta Pak Ujang. Kalau Pak Ujang berminat, saya bisa langsung proses. Uangnya langsung aja ya kasih ke saya. Biar nanti saya yang urus semuanya, termasuk nyerahin ke pemiliknya. 90 juta ya? Oke. Saya rasa itu harga yang wajar buat mobil ini. Saya langsung kasih uangnya, biar cepat selesai. Tapi ingat ya Bu, jangan sampai ada masalah. Terima kasih Pak Ujang. Senang sekali bisa berbisnis dengan Anda Pak. Semoga mobil ini membawa keberuntungan ya. Kalau soal surat-surat gimana Bu? Saya kan butuh surat-suratnya buat urus balik nama. Oh, untuk surat-suratnya nanti akan menyusul Pak. Nanti saya konfirmasi dulu ya dengan pemilik mobilnya. Tenang aja Pak, saya akan pastikan semuanya beres. Oke dah, kalau gitu saya percaya sama kamu Bu Entin. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Uang ini gak akan saya kasih ke Bu Dilah. Saya akan nikmati dulu uangnya. Nanti kalau ketahuan ya biarin aja. Yang penting sekarang uang ini sudah ada di tangan saya. Ci, saya mau kalung emas ini ya, sama gelang itu tuh. Berapa total semuanya? Hanya, ini perhiasannya. Untuk totalnya sebentar ya. Hitung dulu. Totalnya jadi 25 juta Bu. Wah, murah banget. Saya suka sekali sih dengan desainnya. Ini uangnya. Saya ini orang kaya, jadi nggak pakai tuh yang namanya tawar-tawar. Cepet diproses ya Ci. Saya udah nunggu kesempatan ini. Semua ini akan membuat saya semakin dihormati. Hanya, terima kasih sudah memilih toko kami olang ini ya. Perhiasan Anda akan segera diproses ha. Kami olang akan kemas secepatnya. Saya nggak sabar buat nunjukin barang-barang ini ke tetangga. Mereka pasti bakal iri. Bu, uangnya udah ada belum? Bagas butuh banget buat bayar semesteran Bu. Udah mepet banget waktunya. Belum nak, ibu masih nunggu kabar dari Bu Entin. Ibu udah minta tolong dia buat jualin mobil kita. Kamu yang sabar ya Bagas. Nanti kalau udah ada, ibu pasti langsung kirim. Ya udah deh Bu, tapi tolong cepet ya. Bagas udah bener-bener butuh nih Bu. Kok Bu Entin belum juga ngasih kabar ya? Apa aku ke rumahnya aja ya? Kebetulan ada kamu di sini, Bu Entin. Jadi gimana kabarnya soal mobil saya? Udah ada yang nawar belum? Saya butuh cepet, Bu.
Belum Budila, masih proses. Kamu tenang aja ya. Mungkin minggu depan baru ada yang minat. Orang-orang tuh masih pada lihat-lihat dulu. Minggu depan? Bukannya kamu bilang beberapa hari yang lalu udah ada yang nawar? Kok sekarang jadi lama gini? Saya butuh uang secepatnya, Bu, buat kuliah anak saya, Bagas. Kamu ngerti kan? Sabar Budila, jual mobil itu nggak secepat itu. Saya juga nggak mau buru-buru. Takutnya nanti dapat harga yang terlalu murah. Kamu kan juga pasti pengen harga yang bagus buat mobil kamu. Buntin, ini udah lebih dari seminggu. Saya nggak peduli soal harga tinggi. Yang penting saya butuh uangnya sekarang. Kamu beneran udah urusin ini kan? Iya, beneran. Saya tuh udah urusin Budila. Mungkin aja calon pembelinya masih mikir-mikir. Kamu jangan khawatir. Saya pasti kabarin kamu begitu ada yang serius. Baiklah Buntin, tapi saya nggak bisa nunggu lebih lama lagi. Kalau minggu depan nggak ada kabar, saya sendiri yang bakal cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bu Omat, lihat nih, saya baru beli kalung emas ini. Gimana? Cantik kan? Pas banget buat saya. Lihat, gelang saya juga bagus banget kan? Wah, Buntin, perhiasanmu makin banyak aja ya. Kalung emas sama gelang ini pasti mahal banget ya. Kamu dari mana dapat uang segitu banyaknya? Saya lagi dapat rezeki nomplok aja, Bu Omat. Kebetulan ada kesempatan, ya saya manfaatin. Lagian saya juga kan berhak buat senang-senang. Hidup itu cuma sekali, masa nggak mau nikmatin? Iya, bener juga. Tapi kok cepet banget, Buntin? Biasanya kan kalau orang dapat rezeki nomplok, pasti ada ceritanya. Emang rezeki dari mana sih? Ah, sudahlah Bu Omat, kamu tuh jangan terlalu kepo. Yang penting sekarang saya bisa nikmatin hasilnya. Gak perlu ditanya-tanya terlalu jauh. Rezeki orang itu beda-beda. Kadang datang dari hal yang tak terduga. Yang penting saya bersyukur aja. Iya, benar juga ya. Ya udah, saya cuma ikut seneng aja. Biar bagaimanapun kalau ada rezeki ya harus disyukuri. Betul Bu Omat, gak semua orang punya kesempatan kayak saya. Jadi kalau bisa kita harus nikmatin hidup selagi bisa. Rezeki nomplok katanya. Tapi kok rasanya ada yang gak beres ya. Feeling saya gak enak nih sama Buntin. Permisi ibu-ibu, kalau rumah Budila sebelah mana ya? Itu rumahnya Budila, Pak. Terima kasih Bu, mari Bu. Ada apa Bu Wati? Jangan dulu pergi Koko, ayo kita nguping dulu. Bu Wati, jangan terlalu kepo sama urusan orang, itu gak baik. Ini bukan masalah kepo, tapi radar gosip saya nangkap sinyal-sinyal mencurigakan. Udah jangan banyak tanya, ayo kita ngumpet di situ. Tapi lama gak usah tapi-tapian, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa ya? Maaf Budila, saya mau tanya soal surat-surat mobil yang saya beli beberapa hari yang lalu. Surat-surat secepatnya akan saya terima, tapi kok sampai sekarang belum ya? Kira-kira kapan bisa saya ambil? Saya butuh buat urusan di kantor. Surat-surat itu penting sekali. Mobil, surat-surat, maksud Bapak apa ya? Saya nggak paham. Mobil yang mana, Pak? Mobil yang saya beli dari Bu Entin, Bu. Katanya itu punya ibu kan? Saya sudah bayar lunas beberapa hari lalu, tapi surat-suratnya belum lengkap. Jadi saya mau tanya, kapan bisa saya ambil? Apa? Mobil saya dijual sama Bu Entin? Tapi saya belum menerima uang sepeser pun, Pak. Saya nggak pernah tahu soal ini. Bu Entin bilang ke saya kalau mobil itu belum laku. Hah? Apa maksud ibu? Saya sudah bayar 90 juta ke Bu Entin. Dia bilang mobil itu milik ibu dan sudah saya lunasi. Dia bilang akan menyerahkan uangnya ke ibu. Ya Tuhan, saya nggak tahu apa-apa soal ini, Pak. Jangan-jangan Bu Entin sengaja nggak bilang biar dia bisa pakai uang itu. Padahal dia tahu saya lagi butuh uang itu. Jadi bagaimana Bu? Uang saya sudah habis, mobil sudah saya ambil, tapi surat-suratnya mana? Bapak tenang aja, saya akan urus dulu masalah saya dengan Bu Entin. Untuk surat-surat akan saya kasih kalau masalah saya sudah selesai dengan Bu Entin. Baik Bu, kalau gitu saya pamit. Iya Pak. Koko, kamu denger gak? Bu Entin jual mobilnya Budila, tapi uangnya gak dikasih ke Budila. Wah, gosip ini pasti bakal heboh nih. Iya Bu Wati, gila banget ya. Ternyata Bu Entin selama ini diam-diam main curang. Ayo Bu Wati, kita samperin Budila, kasihan dia. Budila, kamu gak apa-apa. Kami tadi gak sengaja dengar semuanya. Jadi Bu Entin beneran jual mobil kamu.
Saya nggak tahu Bu Wati, saya nggak tahu dia tega kayak gini. Saya percayain semua urusan ke dia, tapi dia malah jual mobil saya tanpa sepengetahuan saya, biar dia bisa nikmatin uangnya sendiri. Kamu yang sabar ya Budila, mending sekarang kamu tanya langsung ke Bu Entin, biar semuanya jelas. Iya, saya harus tanya langsung ke Buntin. Buntin, kamu udah jual mobil saya tanpa bilang-bilang. Mana uangnya, ha? Kau pikir kau bisa main-main sama saya? Budila, sabar dulu ya, jangan marah-marah kayak gitu. Saya kan cuma bantuin kamu jual mobil itu. Uangnya, tenang aja, nanti saya kasih ya, jangan khawatir. Bantuin apa? Kamu jual mobil saya tanpa sepengetahuan saya, dan sekarang kamu bilang sabar. Mana uangnya sekarang juga, Buntin? Kamu tahu kan kalau saya butuh uang itu buat biaya kuliah anak saya. Budila, aduh gimana ya ngomongnya. Sebenarnya uangnya kepake, tapi saya janji uangnya pasti saya ganti. Tapi ya mungkin gak sekarang, saya butuh waktu. Saya lagi ada urusan lain yang harus saya beresin dulu. Kamu ngerti kan, hidup itu gak mudah. Saya juga lagi banyak pengeluaran. Pengeluaran? Apa kamu pakai uang itu buat belanja perhiasan, ha? Jangan pura-pura gak tahu, Buntin. Saya udah dengar dari orang-orang di komplek ini kalau kamu sering pamer gelang dan kalung baru. Itu uang hasil jual mobilku kan? Budila, saya bisa jelasin. Saya cuma pinjam uang ini sebentar buat keperluan mendesak, tapi saya janji secepatnya saya balikin. Kamu tenang aja, saya nggak mungkin nipu tetangga sendiri. Pinjam? Kamu tega banget, Buntin. Padahal kamu tahu betapa saya butuh uang itu buat biaya kuliah Bagas. Tapi kamu malah enak-enakan belanja pakai uang hasil jual mobil saya itu. Saya nggak butuh janji-janji palsu kamu, Buntin. Saya mau uang saya balik sekarang. Kamu punya waktu sampai besok pagi, Buntin. Kalau sampai besok uang saya nggak ada, saya nggak peduli. Saya akan bawa masalah ini ke kantor polisi. Ibu-ibu tahu nggak? Dengar-dengar sih Bu Entin nyolong uang hasil jual mobilnya Budila. Bener nggak tuh? Hah? Serius? Padahal kan Budilah itu lagi butuh banget uang buat biaya kuliah anaknya. Kok tega banget ya? Ya, padahal Bu Entin kan nggak susah-susah amat ya. Tapi masih aja berani ngambil hak orang lain. Taga, nggak habis pikir saya. Emang kalau udah dasarnya serakah, kaya ataupun miskin sama saja. Uang orang malah dipakai seenaknya. Saya dengar semua omongan kalian. Apa kalian gak malu ngomongin orang di belakang? Kalau ada masalah, ngomong langsung sama saya. Ya elah Bu Entin, kita cuma cerita apa yang kita dengar kok. Kalau semua itu gak benar, kenapa kamu harus marah-marah gitu? Iya, lagian kalau memang gak merasa bersalah, ngapain panik gitu? Saya gak nyolong apa-apa. Kalian tuh gak tahu apa-apa soal saya. Udah ngaku aja Bu Entin. Semakin ngelak semakin kelihatan bohongnya. Bu Entin, gimana sih kamu? Kok bisa-bisanya sih uang dari jual mobil orang malah kamu pakai sendiri? Teganya. Pantesan kamu sini pamer perhiasan, ternyata belinya pakai uang Budila ya. Udah deh, kalian ini ngomong apaan sih? Urusan itu kan bukan urusan kalian. Jangan ikut campur. Buntin, kami cuma heran aja. Kok bisa-bisanya kamu ambil uang yang bukan hak kamu? Kamu tuh gak takut kena karma apa? Saya nggak nyolong apa-apa. Kalian ini asal ngomong aja. Gak usah sembarangan nuduh orang kalau nggak tahu kenyataannya. Kenyataannya udah jelas Bu Entin. Gosipnya udah kemana-mana. Udah ngaku aja. Ada drama apa nih? Oh, pasti soal uang Budilah ya. Kok masih berani nongol di sini sih, Buntin? Masih kurang ya sindiran dari saya pas di warung. Kamu diem aja deh Bu Fitri. Jangan nambah-nambah gosip gak jelas. Kalian semua cuma bisa ngomongin di belakang, tapi nggak pernah tahu yang sebenarnya. Oh, nggak perlu di belakang kok. Sekarang kita ngomong langsung. Mau sampai kapan kamu pura-pura nggak salah, Buntin? Iya bener tuh. Udah ngaku aja Buntin daripada makin digosipin. Saya nggak akan ngakuin sesuatu yang nggak saya lakuin. Kalian tuh cuma bisa menghakimi ya, tanpa tahu yang sebenarnya terjadi. Kalau nggak salah, kenapa panik, Bu? Kamu masih nggak mau ngaku? Ya udah, biar waktu aja yang membuktikan. Semua perhiasan ini dan uang-uang ini sekarang mengapa terasa nggak berguna? Gara-gara uang dan perhiasan ini, aku dijauhi oleh ibu-ibu komplek. Harusnya aku nggak serakah. Wah, apa-apaan ini? Kok jadi begini? Uangku kok jadi daun? Kenapa? Apa yang terjadi? Tuhan, apa salah saya? Kok begini? Nggak mungkin. Ini nggak nyata. Ini kutukan. Ini gak mungkin. Ini pasti karena semua yang saya lakukan. Tapi saya gak mau begini. Saya cuma mau kaya. Itu aja. Kenapa semua yang saya sentuh berubah? Apa ini benar kutukan?
Bu Entin, kita nggak bisa biarin masalah ini berlarut-larut. Uang hasil penjualan mobil Budila itu harus segera dikembalikan. Kalau enggak, saya terpaksa lapor ke yang berwenang. Kamu paham kan konsekuensinya? Saya nggak ada uang lagi Pak RW. Semuanya udah saya beliin barang-barang. Saya nggak tahu gimana caranya balikin itu semua. Itu bukan alasan Bu Entin. Barang-barang bisa dijual lagi, tapi uang orang harus dikembalikan. Kamu nggak bisa kabur dari tanggung jawab. Ini sudah jelas pelanggaran hukum. Bu Entin, saya percaya sama kamu. Dulu kita baik-baik aja, nggak pernah ada masalah. Tapi sekarang kamu tega nyolong uang saya. Padahal kamu tahu uang itu sangat penting untuk keluarga saya. Saya nggak ngerti, kenapa kamu bisa sejahat ini? Saya nggak tahu kenapa saya lakuin ini. Saya cuma pengen punya lebih, Budila. Tapi sekarang semuanya hancur. Barang-barang yang saya beli pun sekarang udah nggak ada artinya. Perhiasan saya berubah jadi hitam. Uang saya berubah jadi daun. Saya kena kutukan. Ini semua karma karena keserakahan saya. Bu Entin, apa maksudnya semua perhiasan berubah jadi hitam dan uang jadi daun? Kamu harus jelasin itu, Bu Entin. Saya gak bohong Pak. Semua yang saya beli dengan uang Budila berubah jadi kutukan. Tuhan menghukum saya. Saya sadar sekarang. Saya salah. Saya menyesal. Tapi semuanya sudah terlambat. Saya nggak peduli soal kutukan atau apapun itu, Bu Entin. Yang saya butuh cuma uang saya balik. Nggak perlu banyak alasan. Kalau nggak bisa balik, saya terpaksa lapor ke polisi. Benar, ini masalah serius, Bu Entin. Saya akan kasih kamu waktu beberapa hari untuk menyelesaikannya. Kalau enggak, kita harus ambil tindakan hukum. Apa yang terjadi sama rumahku? Kok jadi begini? Andai aku nggak serakah, hidupku pasti nggak akan begini. Padahal rumah ini satu-satunya harapanku untuk bayar hutang ke Budila. Lihat, inilah yang dia dapatkan setelah nyolong uang saya. Rumahnya aja sampai jadi sekecil itu. Karma cepat datang kalau hidupnya dipenuhi kebohongan dan keserakahan. Dulu dia sombong banget, bangga sama harta bendanya. Sekarang semuanya hancur. Kasian juga sih, tapi ya gimana lagi kalau udah serakah, ini akibatnya. Saya nggak punya apa-apa lagi. Harta, teman, bahkan rumah ini pun hancur. Semua hilang karena keserakahan saya. Bu Entin, inilah azab buat kamu dan kamu harus siap menerima semuanya. Sebentar lagi polisi akan datang buat nangkap kamu karena kamu gak mampu ganti semua uang saya. Tolong, jangan Bu, kasih saya kesempatan lagi. Bu Entin, Anda kami tahan. Ayo ikut kami. Pak, lepaskan saya Pak, lepaskan. Budila, saya mohon. Bawa aja Pak, saya nggak mau lihat muka dia lagi. Ayo ikut kami ke kantor, Bu.